Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiatus Soleha dengan NIM 2303511000061. Nah, di sini saya akan nge-review 2 jurnal tentang faktor kontrol nutrien di mana yang berkaitan nutrisi dengan produktivitas primer. Ini saya mengambil dari jurnal yang berjudul Analisa Kesesuaian Lahan Tambak Bandeng berdasarkan aspek produktivitas primer di Desa Tambak Bulusan, Karangtengah, Kabupaten Demak. Dan jurnal yang kedua yaitu berjudul Analisa Produktivitas Primer sebagai Upaya Pengelolaan Kualitas Air di Waduk Jatibarang, Semarang. Nah, lalu kita lanjut dengan latar belakang. Nah, latar belakangnya itu tentang pembudidayaan di Desa Tambak Bulusan dengan menggunakan sistem ekstensi dengan tanpa adanya pemberian pakan tambahan pada ikan. Nah, di mana di sini memanfaatkan ketersediaan pakan secara alami yang berupa fitoplankton. Nah, kegiatan budidaya ini menggunakan sistem budidaya tradisional di mana memanfaatkan pakanan alami ini kayak seperti fitoplankton, di mana sebagai pakan yang masih dilakukan di areal tambak Indonesia. Nah, pemanfaatan fitoplankton dalam budidaya tradisional ini pada tambak, di mana dapat bergantung pada besarnya nilai produktivitas primer untuk mendukung budidaya. Nah, produktivitas primer sendiri yaitu adalah tingkat produksi karbon organik kepada satuan waktu yang merupakan hasil fotosintesis tanaman hijau dalam menyerap energi matahari, di mana tanaman hijau di kolam dalam bentuk fitoplankton dan kerang ini dapat digunakan sebagai ikan bandeng pakan alami. Nah, dalam fitoplankton ini terdapat klorofil A yang dimana berperan untuk fotosintesis dengan memanfaatkan cahaya yang memasuki kolam atau waduk gitu. Nah, klorofil A sendiri itu adalah pigmen fotosintesis hijau, di mana biasanya ini ditemukan pada tanaman air yang memanfaatkan sinar cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, latar belakang dari jurnal yang kedua yaitu di mana Waduk Jatibarang ini memiliki fungsi sebagai sumber air bersih untuk daerah sekitarnya. Terus di Das Krio dengan sumber masuknya air waduk yaitu berasal dari Sungai Krio dan Sungai Kaligarang. Nah, sungai tersebut ini merupakan aliran masuknya air ke waduk di mana mengandung bahan organik dan anorganik dari berbagai aktivitas di sekitar sungai dan waduk, yaitu seperti pemukiman dan lahan pertanian. Nah, dengan konsep tersebut didekati mengetahui produktivitas primer perairan. Nah, produktivitas primer di sini yaitu adalah energi yang digunakan organisme autotrof perairan dalam proses pengubahan energi matahari yaitu menjadi energi kimia dan bahan organik di dalam tubuhnya, di mana melalui proses fotosintesis persatuan volume dalam periode waktu tertentu. Nah, fitoplankton sendiri di sini berperan dalam produktivitas primer di mana sebagai produsen dalam rantai makanan untuk menghasilkan bahan organik pada perairan. Nah, fitoplankton sendiri yaitu bisa menghasilkan makanan sendiri karena dia itu adalah produsen pertama yang berada di rantai makanan. Nah, kandungan produktivitas primer yang tinggi biasanya itu disebabkan oleh faktor fisika, kimia, yang berpengaruh terhadap unsur hara. Nah, di mana kandungan unsur hara ini, ketika unsur hara tinggi, di mana akan memicu pertumbuhan sel-sel fitoplankton. Nah, tujuan dari penelitiannya itu di mana untuk menganalisis kesesuaian lahan air dalam budidaya kolam dan menganalisis potensi produksi budidaya ikan bandeng. Di mana ketersediaan plankton itu sebagai sumber pakan alami dan distribusi klorofil sebagai parameter untuk menganalisis produktivitas primer yang terkait dengan parameter lingkungan. Yang kedua yaitu jurnal yang kedua bertujuan untuk mengetahui produktivitas primer melalui pendekatan metode botol gelap dan botol terang. Nah, dalam penjelasannya, hasil yang diperoleh dari jenis fitoplankton yang ditemukan di setiap stasiun itu menunjukkan bahwa setiap kolam budidaya ikan bandeng di lokasi tersebut ditemukan banyak jenis fitoplankton yang dapat digunakan sebagai pakan alami ikan bandeng dan mampu memenuhi ketersediaan makanan untuk ikan bandeng. Nah, pertumbuhan fitoplankton di kolam itu sangat dipengaruhi oleh kandungan nitrat dan fosfat di perairan, di mana memiliki hubungan yang kuat dengan ketersediaan pakan alami di kolam. Nah, perubahan dalam komunitas fitoplankton dalam skala waktu singkat itu juga dapat mempengaruhi siklus biogeokimia dan struktur komunitas nutrisi tinggi. Nah, dalam ketersediaan nitrat dan fosfat, di sini juga di perairan kolam dapat menjadi stimulus untuk pertumbuhan fitoplankton, di mana yang digunakan sebagai pakan alami untuk ikan. Nah, nitrat sendiri yaitu adalah bentuk dominan nitrogen dalam air laut dan bersama dengan fosfat adalah nutrisi utama untuk fitoplankton untuk tumbuh dan bereproduksi.
Nah, biasanya ada beberapa faktor di mana yang dapat mempengaruhi terjadinya proses produktivitas primer, yang tentunya yaitu sumber cahaya yang mana masuk dalam bentuk sinar matahari yang juga berfungsi sebagai sumber energi utama untuk berfotosintesis. Nah, nilai nutrisi di kolam dan kelimpahan jenis plankton yang menghuni kolam. Nah, faktor ini juga memiliki hubungan satu sama lain dalam konten produktivitas primer. Nah, kurangnya nilai dari salah satu faktor pendukung, maka nilai produktivitas primer pada kolam ini akan diperoleh nilai rendah gitu. Nah, penjelasan dari jurnal yang kedua yaitu produktivitas primer pada pengulangan 1 lebih rendah jika dibandingkan dengan pengulangan 2. Peran sinar matahari dalam ini sangat penting karena fitoplankton berfungsi untuk proses fotosintesis. Nah, produktivitas primer ini sangat penting karena penyediaan energi pada perairan itu melalui proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Nah, penyebab perubahan tingkat kesuburan perairan yaitu disebabkan oleh proses alami dan aktivitas manusia di sekitar perairan, peternakan, pemukiman, dan budidaya ikan. Nah, produktivitas primer juga dipengaruhi oleh unsur hara, di mana seperti nitrat dan fosfat. Nah, nitrat dan fosfat ini bersumber dari proses-proses penguraian pelapukan atau dekomposisi tumbuhan dan organisme yang telah mati, sehingga menjadi busuk di suatu perairan. Nah, kandungan nitrat dan fosfat yang normal di perairan ini merupakan sumber nutrien bagi tumbuhan air dan alga. Nah, nitrat sendiri ini berfungsi untuk mengontrol produktivitas primer di zona eufotik. Nah, fosfat sendiri berperan sebagai unsur esensial bagi tumbuhan dan alga. Nah, nitrat dan fosfat berperan penting juga dalam pertumbuhan fitoplankton karena merupakan indikator kualitas air dan penentu tingkat kesuburan perairan. Baik, itulah hasil review jurnal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.